Di Israel ada Danau Galilea dan Laut Mati. Di Laut Mati airnya sangat asin sekali dan ikan ataupun tanaman gak bisa hidup di sana. Tetapi Danau Galilea beda. Airnya segar dan ikan-ikan dapat hidup di sana dan banyak juga tumbuhan di sekitarnya. Apa yang membedakannya, saudara? Danau Galilea dia menerima air dan menyalurkan air. Tetapi Laut Mati dia hanya menerima air dan tidak menyalurkannya. Dan dia berkurang airnya karena dipaksa oleh terik sinar matahari. Saudara, dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita hanya mau menerima berkat dan tidak mau menyalurkannya, kita akan seperti laut mati yang tidak bisa menjadi berkat. Tetapi ketika kita mau menerima dan menyalurkannya, kita akan seperti Danau Galilea. Kita akan segar dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, berkat apa yang kita dapat bagikan bagi orang lain? Karunia apa yang kita dapat bagikan kepada orang lain? Ingat, ada satu berkat atau karunia yang terbesar yang seharusnya kita bagikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah berkat Allah yang paling besar. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah karunia yang terbesar. Oleh karena itu biarlah kita dapat membagikannya, kita dapat memberitakannya, kita dapat membawa orang dapat mengenal Tuhan Yesus, menerima percaya kepadanya dan beroleh berkat di dalam Dia. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, pada awal pelayanannya Dia memanggil murid-muridnya. Apa katanya? Mari kita membaca Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Di sana firman Tuhan katakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara, itulah firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di awal pelayanannya Dia memanggil murid-muridnya dan berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang dimaksud dengan penjala manusia? Penjala manusia adalah orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi murid-muridnya. Di awal pelayanannya Tuhan memanggil murid-muridnya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan pada saat Dia sudah mati dan bangkit, sebelum naik ke surga Dia mengatakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan seterusnya. Saudara, ini adalah satu hal yang penting sekali. Kita harus menjadi penjala manusia. Bagi murid-muridnya pada saat itu, yaitu Petrus dan Andreas, ini tidak asing lagi. Mereka adalah penjala ikan. Mereka adalah nelayan. Sehari-hari mereka menjala ikan. Tapi Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau dalam bahasa Mandarin dikatakan, lai ken chong wo, woyo seniman, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan orang yang mendapatkan manusia seperti engkau mendapatkan ikan. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat menjadi penjala-penjala manusia. Mungkin kita bertanya, siapa yang seharusnya menjadi penjala manusia? Ada sebagian orang beranggapan, oh itu pendeta, tugas pendeta yang menjala manusia. Ada mungkin mengatakan, oh itu tugas pendeta dan penatua. Atau tugas juga para aktivis. Saudara, memang gak salah. Tugas pendeta, penatua, dan para aktivis adalah menjala manusia. Tetapi jangan lupa, itu juga termasuk tugas saudara dan saya. Tugas kita lah, murid-murid Tuhan Yesus, menjadi penjala manusia. Jadi setiap orang yang mau ikut Yesus, dia akan dijadikan sebagai penjala manusia. Ada seorang pemuda ketika dia ikut dalam suatu kebaktian. Selesai kebaktian, seorang pendeta bertanya kepada dia, ya anak muda, sudah berapa orang yang engkau bawa kepada Tuhan Yesus?
Dan pemuda itu memandang kepada pendeta dan berkata, "Saya baru ke gereja 3 bulan. Maksudnya saya belum perlu bawa orang kepada Tuhan Yesus." Tetapi pendeta itu dengan senyum berkata kepada anak muda itu, "Anak muda, saya bertanya kepadamu, kapankah sebuah pelita mulai memancarkan terang? Setelah minyaknya hampir habis atau pada saat dia dinyalakan?" Pemuda itu mengatakan, "Sejak mulai dia dinyalakan." Demikian juga hendaknya hidup kita. Kita memancarkan terang sejak kita mendapatkan terang itu. Kita mau menjala manusia sejak kita mengikuti Yesus. Petrus dan Andreas dipanggil menjadi penjala manusia pada awal ketika mereka dipanggil mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Menjadi penjala manusia bukan hanya tugas pendeta, penatua, dan aktivis, tapi tugas kita semua, tugas saudara dan saya. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Mengapa kita harus menjadi penjala manusia? Ada yang mengatakan, oh itu karena perintah Tuhan. Ada yang mengatakan, oh itu ada upahnya. Saudara, memang tidak salah kita menjala manusia karena itu memang perintah daripada Tuhan. Memang ada upah yang Tuhan berikan kepada kita karena kita tahu apa yang kita lakukan di dalam dan bersama Tuhan tidak sia-sia. Tetapi biarlah kita belajar. Kita melakukannya dengan kasih. Kita sudah menerima kasih Kristus. Kita sudah memiliki kasih Kristus. Dan biarlah kasih Kristus itu juga yang mendorong kita untuk bisa memberitakan Yesus dan membawa orang kepadanya. Biarlah kasih Kristus itu yang menggerakkan kita untuk menjadi penjala manusia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5. Dia mengatakan kasih Kristus yang menggerakkan aku. Karena aku tahu kalau semua orang sudah mati untuk satu orang, mereka semua sudah mati. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang. Dan aku hidup bukan untuk hidupku lagi, tapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit untuk aku. Biarlah kasih Kristus menggerakkan kita untuk dapat menjadi orang-orang yang mau membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menjadi penjala manusia. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan kehidupan kita yang terus-menerus diperbaharui. Mulai pelayanan kasih kita dan juga dengan kita memproklamasikan Injil Kristus. Kita memberitakan firman-Nya kepada orang lain agar mereka dapat mengenal siapa Yesus. Mereka dapat mengalami Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau tolong kita semua. Engkau menolong kami semua Tuhan, agar kami dapat dipakai menjadi penjala-penjala manusia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Marilah kita menjadi penjala manusia. Amin.